Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Anita Tamuina, SSI MSI, dosen tetap dari Universitas Kristen Wirawacana Sumba pada program studi Pendidikan Biologi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Video ini dibuat untuk memenuhi kelengkapan persyaratan sertifikasi dosen pada tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Saya memulai karir sebagai dosen sejak tahun 2019. Saat ini, saya mengampu beberapa mata kuliah sesuai dengan bidang ilmu saya yaitu biologi, diantaranya ekologi, mikrobiologi, genetika, dan juga bioteknologi. Pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu ekologi. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib di semester 5, dengan bobot 4 SKS dengan kode mata kuliah PBI 21310. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan belajar terkait dengan seluk-beluk kehidupan, mulai dari tingkatan individu hingga biosfer. Kemudian mahasiswa juga akan mempelajari terkait dasar pengertian dan pemahaman yang lebih lanjut terkait dengan bidang-bidang kajian seperti anatomi, fisiologi, keanekaragaman, dan juga ekologi hewan dan ekologi tumbuhan, serta permasalahan ekologi yang ada di suatu ekosistem tertentu. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini terdiri dari 3 aspek, yaitu aspek afektif, kognitif, dan juga psikomotorik. Ada 4 CPMK pada mata kuliah ini. Yang pertama, menunjukkan pengetahuan tingkat tinggi untuk berpikir secara kritis prinsipal sehingga mampu berdaya cipta. Yang kedua, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang ekologi. Yang ketiga, membuktikan konsep-konsep karakteristik ekosistem dalam biologi lingkungan. Dan CPMK yang keempat, mengintegrasikan keterampilan dalam penyelesaian isu-isu ekologis menggunakan prinsip-prinsip dasar ekologi. Dalam proses pembelajaran di kelas, saya menggunakan pendekatan SCL atau Student Centered Learning dengan metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, dan juga praktikum lapangan untuk mengamati fenomena ekologi secara langsung dan keanekaragaman hayati yang ada pada berbagai ekosistem di Pulau Sumba. Materi atau bidang kajian yang diajarkan dalam mata kuliah ini meliputi yang pertama ada ruang lingkup ekologi atau pengantar ekologi, yang kedua konsep organisasi kehidupan, yang ketiga keanekaragaman dan distribusi spesies, yang keempat faktor lingkungan dan faktor pembatas, kemudian yang kelima ada habitat dan relung ekologi, kemudian yang keenam ada ekologi populasi, ekologi komunitas, dan ekologi ekosistem. Pada materi ekologi ekosistem ini, mahasiswa akan turun praktik lapangan selama 3 minggu. Kemudian setelah itu, materi selanjutnya terkait dengan biologi konservasi dan ekologi restorasi. Dan di pertemuan terakhir, mahasiswa akan melakukan presentasi dengan tema studi kasus permasalahan ekologi. Adapun komponen penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari tugas, kuis, praktikum, dan juga evaluasi tengah semester dan evaluasi akhir semester. Untuk tugas sendiri bobot penilaiannya sebesar 20%, untuk kuis 5%, dan untuk praktikum lapangan, ETS, dan juga EAS masing-masing bobot sebesar 25%. Berikut adalah video pembelajaran ekologi dengan materi konsep organisasi kehidupan. Oke, selamat siang semuanya. Siang, Bu. Oke, kita ketemu lagi di mata kuliah ekologi di pertemuan ketiga hari ini. Ya, bagaimana kabar semua? Baik, Bu. Oke ya, sebelum kita mulai perkuliahan seperti biasa, Ibu minta Aprito tolong pimpin kita dalam doa.
baik Ibu dosen dan teman-teman, sebelum kita mulai pertemuan kita sama Tuhan untuk disuruh kami panjatkan karena diri kami Bapa karena besar kasih dan karunia-Mu dan terus menjaga kami dari sepanjang hidup kami Tuhan. Dan kami bersyukur padamu sampai saat ini kami masih bernapas ya Tuhan. Tuhan sebentar lagi karena kamu mengasih ketigaan kami kiranya Engkau tuntun dan sertai kami dari awal, tengah, hingga tepat sampai Tuhan. Mari Kau berkati dosen kami yang menyebutkan materi. Ya Tuhan, ini bersama kami. Haleluya, amin. Amin. Oke, terima kasih Aprito. Oke teman-teman, hari ini sesuai dengan RPS ya, materi kita itu terkait materi yang kedua itu terkait dengan konsep organisasi kehidupan ya. Namun sebelum Ibu memberikan materi yang terkait dengan konsep organisasi kehidupan ini, seperti biasa kita review dulu ya materi minggu lalu. Ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Oke, ya kita belajar terkait dengan ruang lingkup ekologi. Ya, apa itu ekologi? Ada yang tahu? Oke, Ana Ranggu silakan. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari background hubungan timbal balik antara organisme dan lingkungannya. Oke ya, ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungannya. Ada lagi yang lain? Mayesti silakan. Ekologi adalah ilmu belajar tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, di mana dia mencakup interaksi antara makhluk hidup dengan faktor abiotik seperti air, tanah, dan iklim. Oke ya, faktor abiotik contohnya apa tadi? Ada air, tanah, ya, iklim dan yang lainnya. Kalau manusia, hewan, mikrobia dan yang lainnya disebut apa? Biotik ya, biotik atau makhluk hidup. Oke, Ibu minta salah satu bisa menjelaskan contoh nyata hubungan timbal balik antara biotik dan faktor abiotik. Ada yang bisa? Aprito, silakan. Tentunya hewan kehidupan ada manusia yang membutuhkan air dan tempat tinggal. Misalnya air, tanah, manusia dan hewan itu membutuhkan air dan tanah. Oke, manusia butuh air untuk apa? Untuk bisa keberlangsungan hidup. Iya, maksudnya contohnya apa? Dia butuh air untuk apa? Untuk hidup. Oke, kalian butuh air untuk minum? Iya. Selain itu, selain untuk minum? Oke, mandi, masak, ya, oke. Kalau tumbuhan dengan faktor abiotik contohnya apa? Iya, keberlangsungan hidupnya apa? Tumbuhan butuh air tidak? Untuk apa? Ya, proses penyerapan sari-sari makanan ya dari akar ke seluruh tubuhnya ya. Oke, itu minggu lalu kita sudah pelajari terkait dengan ya pengertian ekologi secara umum ya, hubungan timbal balik antara makhluk hidup atau biotik dengan lingkungannya atau dengan faktor abiotik ya. Kita tidak akan bisa hidup tanpa tanah ya, tanpa air dan juga udara ya. Nah, lanjutan dari apa yang kita pelajari minggu lalu, kita akan melihat ya konsep organisasi kehidupan. Ya, jadi sebelum kita mempelajari yang lebih tinggi lagi, itu kita akan mempelajari ada konsep organisasi kehidupan. Ya, nah organisasi kehidupan ini adalah tingkatan. Ya, tingkatan suatu kehidupan yang dimulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Kalau yang paling rendah itu adalah atom, lalu kemudian yang paling tinggi, ya, yang semua makhluk hidup dan faktor abiotik yang lainnya saling berhubungan di dalamnya itu disebut dengan biosfer. Oke, siapa yang bisa menjelaskan gambar ini? Ini rekapan dari konsep abiotik, konsep tingkatan organisasi kehidupan. Secara umum ada Vincent, oke silakan. Yang pertama itu dari atom akan membentuk molekul akan membentuk sel akan membentuk jaringan akan membentuk organ akan membentuk sistem organ akan membentuk organisme, dari organisme akan membentuk spesies akan membentuk populasi akan membentuk komunitas akan membentuk ekosistem, dan ekosistem akan membentuk biosfer ya. Jadi sama seperti yang sebelumnya ya, yang Ibu jelaskan ya, yang paling rendah itu adalah atom.
Ya, jadi atom memang dia belum masuk di pada tingkatan sel karena sel itu adalah unit fungsional terkecil, tapi sel itu terbentuk dari kumpulan makromolekul, molekul dan juga atom ya. Dan yang paling tinggi itu adalah biosfer, di mana semua makhluk hidup saling berinteraksi dengan lingkungannya. Ya, oke. Nah, apakah dalam ekologi itu dipelajari dari atom atau dari sel sampai pada biosfer? Iya atau tidak? Ya, tidak ya. Jadi kajian ekologi yang kita pelajari atau konsep tingkatan kehidupan yang kita pelajari itu pada ekologi hanya mulai dari individu. Ya, teman-teman bisa lihat dari individu atau satu spesies yang paling rendah, lalu kemudian kumpulan individu seperti yang dijelaskan oleh Vincent tadi itu disebut dengan populasi, kemudian kumpulan dari beberapa populasi disebut komunitas, lalu kemudian kumpulan beberapa komunitas disebut ekosistem, lalu kumpulan ekosistem ada yang namanya bioma berdasarkan iklim, lalu yang paling tinggi itu adalah biosfer. Ya, oke. Kita akan lihat satu persatu apa yang akan kita pelajari hari ini. Ya, kita lihat dulu individu. Ya, kalian bisa lihat gambar di sini? Bisa. Ya, oke ya, gambar di sini ya. Kalian ada beberapa pertanyaannya. Gak pada gambar di slide ini, menurut kalian ada berapa individu? Angkat tangan yang bisa. Mayesti, silakan. Apa saja? Ada gajah, ada pohon, Oke. ada rumput, Oke. ada monyet dan ada burung. Monyet dan juga ada burung. 6 atau 5 itu? Dengan satu. Oke ya, ada serangga ya di bawah sini ya. Oke ya, teman-teman bisa lihat intinya kalau individu ya, kalau individu itu dia sebuah ya, kalau dia benda atau seorang ya, atau pada misalnya tumbuhan itu sebatang ya, atau kalau pada hewan itu seekor ya, dan yang inti ada satu. Individu itu artinya satu ya. Oke, kalau kalian paham coba sebutkan contoh individu dari spesies yang lain. Ada yang bisa? Nopri? Kambing seekor kambing. Kalau kambing saja itu dia bisa jadi populasi. Ya, jadi harus ada seekor kambing, seorang manusia. Kalau pada tumbuhan, ya sebatang pohon ya itu. Jadi intinya kalau dia satu itu disebut dengan individu. Ya, individu yang di bagian sini beberapa individu itu tinggal pada habitat yang berbeda. Ya, yang ada di sini. Oke, ini yang paling tingkatan yang paling rendah ya kalau dalam kajian ekologi adalah individu. Individu itu artinya hanya satu. Ya. Kemudian yang kedua itu ada populasi. Ya, apa tadi populasi? Alfi? Oke. Kelompok organisme yang sejenis hidup dan bergerak pada suatu daerah tertentu. Oke ya, atau seperti yang teman kalian sampaikan tadi, populasi itu kumpulan individu yang satu jenis atau yang sejenis. Pada gambar ini ada yang bisa lihat ini kira-kira populasi apa? Ada populasi gajah ya. Kalau yang di dalam ruangan ini bisa dikategorikan populasi? Bisa. Ya, populasi apa? Manusia. Oke ya, populasi manusia ya, atau populasi Homo sapiens ya, itu tergantung dari ini. Nah, untuk ukuran populasi itu sendiri dia akan berubah. Ya, kenapa dia bisa berubah? Karena tergantung dari ada yang masuk, ada yang keluar, kayak misalnya pada suatu tertentu, kumpulan populasi tertentu, ya, atau misalnya di dalam suatu prodi tertentu, ya, teman-teman di suatu prodi tertentu ada mahasiswa baru yang masuk, ada mahasiswa yang sudah 4 tahun dia keluar karena dia sudah lulus, ya. Begitupun di dalam habitat atau lingkungan, ya. Pertambahan atau pengurangan jumlah individu itu bisa dipengaruhi karena ada yang mati, ya, atau kalau pada manusia ada yang meninggal, kemudian ada juga yang bertambah karena dia lahir, ya, atau banyak faktor yang lain, ya. Jadi untuk populasi ini ya dia dipengaruhi oleh beberapa faktor, ya, faktor tertentu. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau bertanya? Oke, jelas ya. Oke, kita lanjut ke tingkatan yang berikutnya. Itu adalah komunitas, ya. Kalau tadi populasi kumpulan beberapa individu tertentu yang sejenis, kalau komunitas itu dia tingkatan lebih tinggi lagi,
kumpulan beberapa populasi, artinya sudah lebih dari satu spesies. Ya, nah kalian bisa lihat ini kira-kira komunitas apa yang terbentuk? Ya komunitas apa ikan ya yang ada di lautan ya, itu komunitas ikan air laut, nanti ada yang di air tawar ya, dan yang lainnya. Nah kalau sudah masuk pada tingkatan komunitas ya, itu biasanya nanti ada hubungan timbal balik ya. Hubungan timbal balik itu seperti memang kita masih akan pelajari di materi yang selanjutnya, tapi contoh hubungan timbal balik antar komunitas itu misalnya ada yang disebut dengan mutualisme. Apa itu mutualisme? Ada yang tahu? Hubungan yang bagaimana? Ya, yang saling menguntungkan antara satu dengan yang lain ya. Oke, nah itu dan ada banyak juga yang tidak hanya menguntungkan tapi ada satu yang bikin rugi tapi satu bikin untung. Ada yang tidak efek sama sekali ya. Nanti untuk lebih jelasnya di materi terkait dengan ekologi komunitas kita akan pelajari itu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini ekosistem ya. Kalau tadi komunitas itu kumpulan beberapa populasi, kalau komunitas itu dia kumpulan beberapa komunitas, ya ekosistem. Ekosistem ini kumpulan beberapa komunitas. Komunitasnya ada apa saja? Nah kalian bisa lihat. Ada yang mungkin tahu atau bisa menjelaskan pada gambar ini? Ini kira-kira ekosistem di mana? Danau, ya danau. Ada berapa spesies yang di sini? Banyak ya. Ada faktor abiotiknya? Ya. Apa saja yang bisa sebut faktor abiotik? Bisa angkat tangan? Ada tanah, oke. Air ya, oke. Dan juga ini ada batang pohon yang sudah mati. Ketika dia masih hidup dia mungkin jadi makhluk hidup, tapi kalau sudah mati dia masuk di faktor abiotik ya, yang ada di bagian sini. Oke, kemudian karena ekosistem itu sudah kumpulan dari banyak komunitas-komunitas dengan pada habitat tertentu. Kalian bisa lihat di sini ada tumbuhan, manusia, hewan. Yang paling atas ini masuk faktor apa? Faktor apa? Intan? Faktor biotik. Sedangkan tanah, udara, dan air termasuk dalam ya, faktor abiotik ya. Kalian lihat ya, bisa terlihat pada slide yang di sini. Ini ada hubungan timbal balik. Tidak hanya arah panahnya yang hanya ke salah satu saja, tapi tumbuhan butuh air, air juga butuh tumbuhan, dan seterusnya. Ya, inilah yang nanti ekosistem itu akan membentuk suatu siklus yang namanya siklus kehidupan. Ya, jadi ya sehebat-hebatnya kita ya sebagai manusia, makhluk yang paling mulia yang diciptakan Tuhan, tapi kalau tidak ada tumbuhan dan hewan, kita tuh bukan siapa-siapa. Ya, begitupun juga kalau kita sudah ada teman dengan tumbuhan ataupun hewan, tapi kalau tidak ada faktor abiotik, ya tidak ada nih tanah, udara dan air, ya kita tidak bisa disebut sebagai makhluk hidup. Karena untuk sampai kita bisa bernafas, kita butuh oksigen. Oksigen itu ada udara. Tidak ada manusia yang melayang-layang kan? Pasti dia butuh tempat untuk berpijak, yaitu di tanah ya. Terus seperti yang tadi juga sudah disampaikan, semua makhluk hidup butuh yang namanya air ya. Jadi pada ekosistem ini memang sistem yang sudah lebih luas yang menjelaskan hubungan antara makhluk hidup atau abiotik dengan faktor lingkungannya. Oke, kita maju selanjutnya ke tingkatan yang lebih tinggi. Sebenarnya menurut beberapa ahli itu ada yang sama, ada juga yang berbeda. Ya, ada yang menurut mereka tingkatan tertentu itu setelah dari ekosistem akan langsung ke biosfer, ya. Tapi ada beberapa ahli juga yang mengatakan bahwa setelah ekosistem nanti masih ada tingkatan, yaitu bioma, lalu kemudian baru ke biosfer, ya. Nah, bioma ini sendiri secara umum dia hampir sama seperti ekosistem, tapi perbedaannya dia dibedakan berdasarkan iklim, ya, berdasarkan iklim. Dan pada bagian ini ya Ibu akan memberikan teman-teman waktu untuk berdiskusi ya, untuk nanti masing-masing Ibu tentukan dulu kelompoknya ya, untuk teman-teman nanti masing-masing kelompok Ibu bagi dalam 6 kelompok. Teman-teman akan berdiskusi terkait dengan jenis-jenis bioma. Ada tundra, kemudian ada hutan gugur, padang pasir atau gurun, taiga, hutan basah, dan juga savana.
Ya, nanti teman-teman jelaskan apa pengertian dari bioma itu sendiri dan contoh makhluk hidupnya apa saja yang ada di dalamnya. Untuk kelompok 1 nanti dari Arni dan kawan-kawan yang di depan, kelompok 2 Sirvani, Vincent dan kawan-kawan, kelompok 3 Salas dan kawan-kawan ya di belakang. Lalu kelompok 4 Aprito dan teman-teman, kelompok 5 Andre dan kawan-kawan, dan kelompok 6 Yumi dan Jesse dan kawan-kawan. Ya, oke, Ibu akan kasih waktu kalian beberapa saat. Silakan kalian saling berdiskusi. Lalu setelah itu nanti kita sharing bersama-sama apa yang sudah kita dapatkan ya. Silakan. Ada yang sudah selesai? Oke, ya. Ibu akan kasih kesempatan dari perwakilan setiap kelompok. Mungkin kita dengar dari yang pertama, kelompok bioma. Siapa yang mau? Ya, oke, tolong berdiri ya. Silakan. Putri? Oke, Putri. Apa itu bioma tundra? Baik, bioma tundra itu merupakan bioma yang ditandai dengan suhu yang sangat dingin, yang sangat ekstrim, dan curah hujannya itu sangat rendah. Oke, ya berarti ini di tempat yang sangat dingin ya untuk bioma tundra. Oke, terima kasih. Selanjutnya kelompok 2 ya. Kelompok 2 itu terkait dengan bioma hutan gugur. Silakan. Jadi baik, bioma hutan gugur itu hutan gugur adalah bioma yang didominasi oleh tumbuhan berdaun lebar yang menggugurkan daunnya secara musiman. Contohnya di hutan Kalimantan. Oke, ya itu terkait dengan hutan gugur ya. Jadi dia banyak untuk menggugurkan daunnya ya. Karena itu memang salah satu cara dia untuk beradaptasi. Ya, oke, terima kasih. Kelompok 3, silakan. Padang pasir, ya. Apa itu bioma padang pasir? Bioma padang pasir atau gurun adalah suatu daerah yang menerima curah hujan sangat sedikit, umumnya kurang dari 250 mm per tahun untuk mendukung kehidupan jika dibandingkan dengan wilayah yang lebih luas. Oke. Dan Lanjut. contohnya ini ada beberapa contoh yang sudah pertama, contoh flora yang hidup di gurun yaitu ada 3, kaktus, kurma dan akasia. Contoh yang kedua itu fauna atau hewan, yang di sini ada 2 yaitu unta atau ular gurun. Oke ya, terima kasih ya. Dari padang pasir ya, berarti ya memang sejauh mata memandang itu memang ada padang pasir semuanya ya. Oke, kemudian kelompok 4, kelompok taiga. Silakan bioma taiga. Apa itu bioma taiga? Terima kasih buat kesempatan yang sudah bersama. Sempat ini saya akan menjelaskan bioma taiga. Bioma taiga adalah bioma daratan terbesar di dunia yang didominasi oleh tumbuhan berdaun jarum seperti cemara dan pinus. Oke ya, terima kasih ya. Jadi kalau pada tadi bioma tundra itu dia yang sangat dingin ya sampai beku. Kalau taiga itu dia lebih ke hawa dingin tapi tidak sampai sebeku itu ya. Contohnya pokoknya di tempat yang memiliki tanaman yang punya morfologinya itu seperti jarum ya, seperti pinus ya atau cemara ya. Contoh beberapa spesies seperti itu. Kemudian kita lanjut ke bioma yang kelima. Silakan dari kelompok Andre. Hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis itu dikenal sebagai hutan hujan tropis atau hutan yang jenis ekosistemnya itu curah hujannya sangat tinggi. Kemudian hutan basah itu biasanya ditemukan di daerah tropis dan subtropis dekat garis khatulistiwa. Ciri-ciri dari hutan hujan tropis itu sendiri memiliki curah hujan yang tinggi, kemudian kelembabannya tinggi, vegetasi lebat, biodiversitas tinggi, dan hutan basah ini memiliki peran penting dalam mengatur siklus air, menghasilkan oksigen, dan menyediakan habitat bagi berbagai jenis hewan yang ada di hutan tersebut dan tumbuhan.
Oke, terima kasih Andre ya. Jadi sebentar mungkin yang tadi kelompok 2 agak sedikit keliru ya. Jadi sebenarnya kalau hutan hujan tropis itu contohnya memang ada di Kalimantan atau di Indonesia. Kalau hutan gugur itu kebanyakan mereka adanya di Eropa karena tergantung dengan iklimnya. Itu dan kelompok terakhir silakan bioma savana. Silakan Jennifer. Bioma savana itu adalah jenis bioma yang ditandai dengan padang rumput yang luas dengan pohon-pohon yang tersebar secara sporadis. Savana biasanya ditemukan di daerah tropis dan subtropis dengan curah hujan yang relatif rendah dan musim kering yang panjang. Contohnya kita di Sumba itu di padang savana di Pulau Dele. Ya, oke ya, terima kasih ya. Jadi kalau untuk bioma savana itu contohnya jelas di pulau yang kita tinggali yaitu Pulau Sumba. Ya, dia punya bioma atau jenis ekosistem yang kering ya atau masuk dalam kategori bioma savana. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyampaikan hasil diskusinya. Kita masuk ke tingkatan yang paling akhir dari konsep organisasi kehidupan itu adalah biosfer ya. Biosfer itu adalah keseluruhan ekosistem ya, tempat seluruh makhluk hidup saling terhubung oleh siklus air, atmosfer dan yang lain. Intinya semua hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk tidak hidup atau hubungan antara biotik dengan abiotik itu semua tercover di dalam satu sistem yang paling tinggi yang disebut dengan biosfer ya. Oke, materi kita untuk konsep organisasi kehidupan hari ini sudah selesai. Namun sebelum Ibu menutup perkuliahan hari ini, ada mungkin yang bisa memberikan kesimpulan apa saja yang sudah kita pelajari dari awal sampai hari ini sampai selesai? Ada yang bisa menyimpulkan? Oke, Agustina, silakan. Bu, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini itu di mana konsep organisasi kehidupan yang terdiri dari individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma dan biosfer itu tingkatan ini saling berinteraksi dan saling berhubungan satu sama lain. Oke, ya. Oke, terima kasih ya. Untuk Tina sudah menyimpulkan dengan baik ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Tina tadi ya, bahwa biosfer itu keseluruhan. Ya, keseluruhan baik makhluk hidup maupun tidak hidup yang saling berinteraksi di dalam suatu habitat tertentu. Ya, oke. Selanjutnya untuk presensi nanti teman-teman silakan mengisi presensi sendiri di Siakat ya, sesuai dengan kode password yang sudah Ibu berikan ke kalian. Oke, demikian ya pertemuan kita hari ini. Minggu depan kita akan membahas terkait dengan keanekaragaman hayati dan distribusi spesies ya, itu jangan dilupakan. Nanti Ibu akan upload materinya di learning di emas. Silakan nanti teman-teman baca sebelum kita melanjutkan ke materi untuk minggu depan ya. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Karena tadi diawali dengan doa, Ibu minta salah satu untuk kembali menutup kita dalam doa. Oke, Silvani silakan. Lebih baik dulu dengan teman-teman sebelum kita mengakhiri kita, mari kita saja berdoa. Kita berdoa. Yang paling kami mengakhiri dirimu Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas firman Tuhan, di mana kami boleh mengakhiri perkuliahan kami dengan baik Tuhan. Kiranya punya kami pelajari, kami boleh mengalami dan kalimat Tuhan. Tuhan, dalam sisa hidup kami hari ini, kami menahan kerangka penyelesaian Ampuni kesalahan dosa kami di dalam Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk hari ini teman-teman. Sampai ketemu minggu depan. Selamat siang. Siap.